Ibu rahimani wa rahimakumullah, siap ngaji napa mboten niki? Ya. Siap ngaji nggih? Niki ngantos jam pinten, Pak? Jam 10. Jenengan sanu longgo. Lah kula ngadeg mun semutan niki. Nggih, jam pinten, Pak? Jam 7. Loh. Sing jenenge ya anu nguji ustaz kon ngadeg. Oke, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mari kita niatkan betul untuk thalabul ilmi, mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, tidak ada batasannya. Bahkan sering kami sampaikan kalau seandainya umur kita 1000 tahun pun kita tidak cukup untuk kemudian mempelajari seluruh ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini sebagaimana yang sudah tertulis di pamflet Bapak Ibu ya, kita akan membahas keunikan surat Al-Imran ayat 134. Jadi kita akan membahas surat Al-Imran ayat 134. Sebelum itu Bapak Ibu, di ayat 133, ya di ayat 133 Bapak Ibu, itu sebelumnya ada ayat 133. Bapak Ibu, biasanya di Al-Qur'anul Karim ada bentuk kayak bintang. Pernah tahu Bapak Ibu bintang itu? Nek teng Al-Qur'an asmine napa niku? Wonten sing ngertos napa mboten, Pak? Biasanya teng Al-Qur'an niku wonten kados bintang, tapi sanes bintang Yahudi nggih. Bintang niku lho Pak Bu. Ngertos nggih? Asmine napa? Wonten sing ngertos Bapak Ibu? Napa? Halo Pak Bu. Ada yang pernah tahu di Al-Qur'an itu Bapak Ibu ada kayak bintang, nggih? Itu namanya An-Najm. Namanya An-Najm. Bukan surat An-Najm sanes. Gunanya untuk apa Ustadz? Gunanya itu, kenapa ada bintang-bintang tertentu itu? Gunanya adalah itu adalah tema baru. Jadi setiap ada bintang, itu temanya baru. Nah, Bapak Ibu, nanti biasanya setiap 1 lembar atau 2 lembar setengah ada kemudian bintang-bintang. Makna bintang di situ adalah ini adalah tema baru, pembahasan baru, berbeda dengan ayat sebelumnya. Oke Bapak Ibu, ayat 133, 134, di situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Cuman ada yang unik Bapak Ibu. Karena di ayat 134 Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu tidak sama dengan ciri-ciri yang lain. Saya pernah bahas ini di Masjid Al-Huda Tetel. Tapi pembahasannya pada saat itu bukan pembahasan keunikannya, tapi pembahasan tentang ciri-ciri orang bertakwa, yaitu adalah mereka yang alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, ya, orang yang menginfakkan hartanya, entah itu secara sembunyi-sembunyi, entah itu secara terang-terangan. Kemudian wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Saya tidak akan bahas itu. Saya akan membahas lebih detail tentang ayat ini. Bahwasanya ayat 134 itu berbicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, tapi dari sisi yang lebih dalam. Bapak Ibu kalau bisa lihat Bapak Ibu ya, ayat 134. Ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa, coba Bapak Ibu cari ciri yang pertama. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang berinfak, baik di waktu yang lapang atau di waktu yang sempit. Insya Allah Bapak Ibu sudah tahu pembahasan ini. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah mereka yang tidak mudah tersindir. Nah, ini paling susah Pak Bu. Kita ini kadang-kadang diceramai sama ustadz saja, ustadznya aja dituduh nanti, gara-gara merasa tersindir. Orang kalau mudah tersindir, wal kadhiminal ghaidh itu maknanya gampang tersindir. Lah, yang dimaksud dengan orang bertakwa di sini adalah mereka yang tidak mudah tersindir. Susah Pak Bu. Kita ini kadang-kadang udah suudzon dulu sama ustadznya, padahal ustadznya tidak punya tujuan untuk nyindir.
Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wal 'afina 'anil nas. Yaitu adalah apa? Memaafkan orang lain. Bapak Ibu kalau mau membahas permasalahan ini lebih detail, ya, ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa, yang dia senantiasa mengedepankan yang namanya persatuan. Orang biasanya kalau mengedepankan persatuan, Bapak Ibu, yang pertama, jiwa sosialnya tinggi. Infak itu kan tentang jiwa sosial. Jiwa sosialnya tinggi. Mungkin kalau di Indonesia, Bapak Ibu, enak. Subhanallah, ini insya Allah di sini nggak ada rumah yang pagarnya 5 meter, Pak. Ada nggak di sini rumah pagarnya 5 meter? Ada. Ada, Pak. Pernah di desa Tetel panjenengan periksa ini ada rumah pagarnya 5 meter? Tingginya. Ada nonton, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Saya, Pak Bu, waktu di Sudan hampir rata-rata setiap rumah itu tingginya 5 meter minimal. Kemudian di atas temboknya itu dikasih besi. Ini kalau napa asmine niku sing duri itu, kawat-kawat. Bahkan kadang-kadang kalau tangganya meninggal dunia itu sampingnya nggak tahu. Jadi kalau tangganya kelaparan nggak tahu samping rumahnya. Jangankan gitu, Pak Bu. Kita biasanya kan kalau di sini ada kos-kosan atau tempat untuk menginap gitu, Bapak Ibu nggih. Orang-orang sana biasanya lantai pertama itu untuk tinggal sendiri, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat dan kelima biasanya disewakan. Itu kalau yang nyewa itu sakit, tuan rumahnya nggak tahu. Saking mereka itu jiwa sosialnya rendah sekali. Bapak Ibu, pernah enggak di sini? Saya mau tanya, pernah enggak di sini ada orang nyembelih kurban setiap rumah masing-masing sendiri-sendiri? Pernah ada? Enggak ada kan, Pak Bu? Rata-rata di sini kalau nyembelih kurban gimana? Dikumpulkan jadi satu, entah itu di lapangan, entah itu di masjid. Bapak Ibu akan kaget kalau di sana setiap rumah nyembelih satu-satu. Ya, setiap rumah nyembelih satu-satu. Ada keuntungannya, ada kekurangannya, Pak Bu. Keuntungannya berarti setiap rumah mesti kurban. Satu. Kekurangannya biasanya para fuqara wal masakin itu tidak mendapatkan haknya. Ya, makanya biasanya yang kemudian memberikan fuqara dan masakin itu biasanya orang-orang yang betul-betul tahu keadaan. Kalau enggak ya sudah. Makanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bicara tentang surat Al-Imran ayat 134, itu berbicara tentang jiwa sosial yang tinggi. Dan ketika kita memiliki jiwa sosial yang tinggi, kita akan mengedepankan yang namanya persatuan, keutuhan. Kita ini punya slogan bersama, Pak Bu. Ketika kita menjadi warga Indonesia, ini insya Allah semuanya warga Indonesia, Bapak Ibu, kita punya slogan yang sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, beda-beda tapi tetap sama. Kenapa? Kalau bicara negara kita bisa bareng, tapi ketika kita sama-sama orang Muslim kok nggak bisa bareng, itu ceritanya gimana? Jadi kalau kita bicara tentang negara, ini kan Quran kita sama, Pak. Quran kita sama, kiblatnya juga sama, nggak ada yang beda. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka surat Al-Imran ayat 134 itu berbicara tentang persatuan, ya, yang dimana ditandai dengan jiwa sosial yang tinggi. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang tidak mudah tersindir. Paling angel ini Pak Abu yang di sini. Kadang-kadang ustadznya ngajar atau orang lain memberikan nasihat, kadang-kadang kita ini tidak merasa, kadang-kadang kita merasa mudah sekali tersindir. Bahkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya pernah bertemu dengan salah satu dokter di RSUD Banjarnegara pada saat itu. Seorang dokter perempuan cerita sama saya, Ustadz, hampir rata-rata kebanyakan orang yang punya asam lambung itu biasanya orangnya mudah emosi. Satu. Yang kedua, biasanya dia punya permasalahan yang permasalahannya itu nggak pernah selesai. Sering sekali Bapak Ibu. Saya juga bukan nakut-nakuti Bapak Ibu ya, kemudian engko nek gampang tersindir asam lambungnya munggah ya ora. Ya.
Tapi ingat Bapak Ibu, biasanya asal mula penyakit itu karena biasanya hati kita yang nggak bersih. Asal mula penyakit itu biasanya kondisi kita yang tidak baik. Bapak Ibu pernah dengar kisahnya Nabi Yakub enggak? Pernah dengar kisahnya Nabi Yakub Bapak Ibu? Nabi Yakub itu kena penyakit apa? Ya, apa Bapak Ibu? Kalau bahasa sekarang itu katarak. Harus katarak Bapak Ibu ya. Katarak. Jadi matanya itu Nabi Yakub itu kan bapaknya Nabi siapa? Nabi Yusuf, nggih? Nabi Yakub itu ketika dikabari bahwasanya Nabi Yusuf itu dimakan serigala oleh saudara-saudaranya gitu ya. Nabi Yusuf, kemudian apa? Nabi Yakub ini terkena penyakit yaitu katarak. Jadi mohon maaf, buta. Mohon maaf, buta. Beberapa tahun ini ada seorang dokter dari Mesir meneliti Bapak Ibu bahwasanya orang yang biasanya terkena penyakit katarak itu dia adalah orang yang punya masalah, tapi masalahnya tidak pernah selesai. Kemudian dia pendam sendiri hingga akhirnya merusak saraf-saraf mata. Dan itu kejadian di Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kepikiran Nabi Yusuf, nggak bisa cerita ke siapa-siapa, akhirnya menjadikan Nabi Yakub itu buta. Tapi ketika dikabari bahwasanya Nabi Yusuf itu masih hidup, langsung sembuh. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kadang-kadang penyakit itu datang bukan karena ini, bukan karena kita itu tidak sehat di dalam makan, bukan juga karena kita ini tidak sehat di dalam kehidupan kita, enggak. Tapi bisa jadi karena apa? Karena kondisi kita yang kurang baik. Kondisi kita yang kurang baik itu menjadikan kadang-kadang penyakit itu datang. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Tidak mudah tersindir, ya. Kalau bahasa lebih mudahnya adalah salamatus sadr. Hatinya lapang, Pak Bu. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, ya, khairun nasi man kaffa fakkahu wa kaffa kaffahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang mampu menahan mulutnya agar tidak menyindir orang lain, agar tidak menyakiti orang lain, wa fakka kaffahu, dan orang yang terbaik adalah yang senantiasa membuka tangannya untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu, wa syarrun nasi man fakka fakkahu wa kaffa kaffahu. Tapi orang yang paling buruk sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang suka membuka mulutnya, mudah menyakiti orang lain. Yang kedua apa? Wa kaffa kaffahu, yaitu yang senantiasa menahan tangannya agar tidak memberikan sesuatu kepada orang lain. Bahasa gampangnya adalah pelit. Fakam min fakkatin kaffa kaffat fukukahum. Ya, kata para ulama, betapa banyak orang yang membuka tangannya, ya, dan berapa banyak orang yang menahan mulutnya. Wa kam min kaffatin fakka fakkat kufufahum. Dan betapa banyak orang yang menahan tangannya, yaitu tidak mampu menolong orang lain, dan senantiasa membuka mulutnya agar menyakiti orang lain. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau mengatakan kufu fukukakum wa fukku kufufahum. Tahanlah mulut-mulut kalian dari menyakiti orang lain, dan senantiasa bukalah tangan kalian agar senantiasa membantu orang lain. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, agar persatuan ini terbangun, agar persatuan ini terus kita rajut, ya, maka yang kedua adalah buka hati kita, lapangkan hati kita, jangan mudah tersindir, dan yang kedua jangan suka menyakiti hati orang lain. Ini yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'afina 'anil nas, yaitu adalah memaafkan orang lain. Ini tiga konsep Bapak Ibu. Kita capek Pak Bu, capek betul. Saya kemarin dapat kiriman Bapak Ibu, saya akan bacakan sedikit. Saya kemarin mendapatkan kiriman, kalau tidak salah dari saudara kita yang ada di Palestina. Saya akan bacakan surat cintanya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu semoga enggak gampang tengker sama saudaranya yang lain Bapak Ibu. Saya punya surat cinta dari saudara-saudara kita di Palestina Bapak Ibu, agar kita lebih betul-betul memikirkan mereka. Beliau mengatakan,
Ada surat cinta Bapak Ibu. Ghazzah tubad tudbah amama a'yunikum. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hari ini Gaza betul-betul disembelih di hadapan kita semua. Wa antum sakinun, akan tetapi kita hanya bisa diam, tidak mampu berbuat apa-apa. Shamitun, kita hanya terdiam, bahkan doa pun tidak. Ka'annama al-qulubu fi sudurikum min hajrin, seakan-akan hati kalian itu terbuat dari batu. Au ka'annama la quluba lakum aslan, bahkan bisa jadi kalian adalah orang-orang yang tidak memiliki hati. Habis Bapak Ibu, saudara-saudara kita di sana. Masihkah kita mementingkan hari ini tentang pertikaian antara sesama? Coba Bapak Ibu, besok nih di antara kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap di antara kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan, dulu saudaramu itu dibunuh di sana. Apa yang kamu kerjakan? Nonton. Nonton ya Allah, nonton. Menolong pun tidak, mendoakan pun tidak. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa kata orang-orang sana Bapak Ibu? Ka'annama al-qulubu fi sudurikum min hajrin, seakan-akan hati kalian itu terbuat dari batu. Au ka'annama la quluba lakum aslan, atau bahkan kalian adalah orang-orang yang tidak memiliki hati pada hakikatnya. Pak, Bu, dalam 50 jam, ya, kurun waktu 50 jam, 701 orang meninggal dunia. Itu kemarin tanggal 25 Ramadan. Mana kepedulian kita Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Kita sibuk antara sesama, kita sibuk dengan sesama kita. Saudara-saudara kita di sana, ingatkah kita dengan kisah Imam Mu'tasim billah, ketika ada seorang wanita yang jilbabnya kemudian dicobak-cabik oleh orang Yahudi pada saat itu, kemudian mengatakan, ya Mu'tasimah, wahai Mu'tasim. Ada seorang perempuan yang kehormatannya dilecehkan. Hari ini Pak Bu, bukan hanya kehormatan darah, kehormatan harta, tempat tinggal, betul-betul dihabisi oleh mereka, Zionis Israel laknatullah alaih. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, ya, al-aduwu yuhraq, al-aduwu yahraq. Orang-orang Yahudi telah membakar kita. Orang-orang Yahudi telah membunuh kita. Ya, akan tetapi kalian tetap tenang-tenang saja. Bahkan kadang-kadang tidak memikirkan urusan kami. Saya akan lanjutkan di akhir perkataan surat ini Bapak Ibu. Beliau mengatakan, nad'u li Gazzah, kalian berdoa untuk Gaza. Beliau mengatakan, kalla antum la tad'un, kalian adalah pembohong. Kalian tidak berdoa untuk kami. Antum tahrobun, kalian lari. Kalian bahkan tidak menadahkan tangan sedikit pun. Taqulun, ya, apa yang bisa kita kerjakan? Ya, bahkan hari ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, MUI sudah mengeluarkan fatwa. Ya, ulama cendekiawan Muslim di dunia juga sudah mengeluarkan fatwa. Bahkan kemarin kalau tidak salah, ya, pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa akan menampung 1000 pengungsi dari Gaza. Ya, sama aja Pak Bu kalau cuma sebatas diungsikan. Ya, karena itu tujuan dari Israel adalah seperti itu. Itu apa? Mengungsikan orang-orang yang ada di Gaza Palestina agar keluar dari Gaza Palestina. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa kami menyampaikan ini Bapak Ibu? Kami hanya takut. Kami hanya takut besok ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kami tidak bisa menjawab. Bukan 1 atau 2 orang yang sudah meninggal dunia, tapi bahkan hari ini sudah masuk di angka 40.000 dari 2 juta masyarakat Palestina. Jadi betul-betul bukan hanya permasalahan yang sepele, bukan permasalahan yang mungkin hanya sebatas
menjadi kabar berita Bapak Ibu, dan kami sampaikan, saya titip kepada Bapak Ibu ya, kalau yang mungkin diberikan amanah khutbah Jumat, sampaikan kepada masyarakat, jangan malu ya, jangan malu, sampaikan ke masyarakat umum. Ada saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan doa-doa kita. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kami sampaikan bahwasanya persatuan itu dibangun dengan 3 hal. Yang pertama ya, 1, jiwa sosial yang tinggi. 2, tidak mudah tersindir. 3, saling memaafkan. Dari persatuan kita Bapak Ibu, wabil khusus keluarga besar Muhammadiyah, mari Bapak Ibu ambil peran ya, ambil peran. Kalau seandainya kita tidak mampu mengeluarkan recehan-recehan rupiah kita Bapak Ibu, yuk angkat tangan kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Saya berkali-kali setiap diberikan kesempatan untuk berbicara, saya akan senantiasa mengingatkan tentang Gaza Palestina. Karena bukan 1-2 orang yang sudah meninggal dunia, tapi hampir 40.000. Hampir 40.000 orang meninggal dunia. Terus Ustaz, harus bagaimana hari ini Ustaz? Harus bagaimana sikap kita? 1, yang pertama, boikot Bapak Ibu. Boikot. Ustaz, gak ada sabun nih Ustaz. Ada solusinya Bapak Ibu ya. Boikot. Jangan kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sabun yang hari ini ada apa itu kemudian saya nggak akan menafikan Bapak Ibu ya, seperti sabun-sabun yang ada Unilevernya dan lain sebagainya. Boikot semua Bapak Ibu. Besok panjenengan ditanya, panjenengan mungkin sholat panjenengan sregep, puasa panjenengan sregep, infak panjenengan sregep, bisa jadi ya, bisa jadi karena kita diam dan tidak mau berbicara atas kezaliman yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap saudara-saudara kita di Palestina, akhirnya hisab kita menjadi berat. Tapi beratnya bukan di amal kebaikan, tapi beratnya di amal keburukan. Kepedulian kita Bapak Ibu ya, bahkan pernah disebutkan bahwasanya Indonesia yang pertama kali mengakui negeri kita ini ya orang Palestina. Saat negeri-negeri yang lain belum mengakui Indonesia ini Bapak Ibu, malah negeri Palestina sudah mengakui itu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kami sampaikan betul, mari bangun persatuan dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian mudah gampang terpecah belah. Jangan ya, capek Pak Bu. Ya capek. Saya kadang-kadang karena jiwa saya masih muda Pak Bu, saya kalau ketemu sama orang kok pengen ngajak padu, debat, tak tinggal ke Pak Bu. Capek. Kasihan, berapa banyak orang yang belum bisa baca Quran. Berapa banyak orang yang belum bisa sholat takbiratul ihram piye, dongane apa, capek Pak Bu kalau kita terus bertikai. Ada saudara-saudara kita yang betul membutuhkan ulur tangan kita. Ada saudara-saudara kita yang betul membutuhkan pengajaran-pengajaran kita. Maka mari Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kami mengajak dari mimbar yang istimewa ini, kami sampaikan, mari doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga doa-doa yang kita panjatkan, harapan-harapan yang kita panjatkan, Allah ijabahi dan menjadi hujah dan alasan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi alasan kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi umur tapi ternyata umur kita tidak kita manfaatkan dengan baik, ketika kita diberikan kesempatan ternyata kesempatan tidak kita manfaatkan dengan baik. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahkan kemarin di bulan Ramadan juga dari PWM sudah muter-muter Pak Bu ya. Kemarin dari PWM berbanding ke Jatah apa enggak Pak kemarin Pak? Enggak ke Jatah ya. Kemarin dari PWM wilayah muter-muter itu se-Jawa Tengah. Enggak tahu bawa berapa syekh itu. Banjarnegara itu ketempatan 4 atau 3 kalau enggak salah ya. Saya ngobrol dengan para masyayikhnya karena qadarullah saya diberikan kesempatan untuk ngobrol dengan beliau-beliau. Saya tanya, ya Syekh gimana keadaan di sana? Ya sudah, keadaannya seperti itu. Terus bagaimana? Ya sudah, tunggu sebentar lagi. Ya, tunggu sebentar lagi. Tidak lama lagi, Pak Bu. Ya, tidak lama lagi. Ya, mungkin tidak harus. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya Palestina akan merdeka tahun 2027. Dan itu ternyata hampir rata-rata masyayikh yang kemarin dibawa oleh PWM, ketika saya tanya jawabannya sama. Ketika saya tanya kapan Palestina merdeka, hampir rata-rata mengatakan tahun 2027.
7. Tapi ada kata-kata menarik dari para masyayikh, dari para para syekh yang dari Palestina ini. Beliau mengatakan, pertanyaannya adalah, kalian ikut untuk berjuang bersama kami atau kalian hanya sebatas menjadi penonton? Itu pilihan ada di tangan kalian. Alhamdulillah Bapak Ibu, di Banjarnegara lebih dari mungkin 4 masjid sampai 5 masjid ya yang bisa dikunjungi oleh para masyayikh Palestina. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi sebelum kami nanti lanjutkan, kami sampaikan yang pertama, bahwasanya persatuan itu dibangun atas dasar takwa. Dan ciri-ciri orang bertakwa sudah kami sebutkan tadi. Satu, yang pertama ya adalah orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jangan pelit, jangan medit ya. Tebarkan senyuman, jangan kemudian ketemu balane, ketemu kancane merengut. Nggih, apa maning ketemu ustade. Nggih. Wong biasane wong kowe nek ora seneng guyu kadang-kadang cepet tua. Kepada kata itu wis paris tua jane sing nggih. Nah, ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ayo jangan mudah gampang tersindir. Ya, kalau masalah tersindirnya permasalahan-permasalahan yang memang untuk muhasabah diri kita enggak apa-apa. Misalkan ada orang yang menasihati kita, kamu jangan gini, enggak apa-apa, monggo. Tapi kalau tersindirnya urusan-urusan ya Allah, remeh-temeh gitu Bapak Ibu, lah kesel. Ya, kesel. Ya, mlebu surga urung tentu malah gawene akeh musuh. Ini yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah maafkan orang lain. Ya, buat kenangan terbaik untuk orang-orang yang mungkin ya yang kita tinggalkan kelak. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan yang dari hasil ya, ketika kita mampu melaksanakan 3 ciri orang bertakwa ini, yaitu adalah akan muncul yang namanya persatuan, dan persatuan ini kita sambut betul. Ya, kita sambut betul, kita raih betul untuk menyambut kemenangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, pembantaian dan pembunuhan itu bukan menjadi alamat bahwasanya Islam itu akan runtuh. Tapi bisa jadi Bapak Ibu, banyaknya pembantaian, banyaknya pembunuhan itu menjadi alamat dan tanda bahwasanya Islam akan menang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir menginginkan agar agama ini padam. Mereka orang-orang kafir menginginkan agar agama ini runtuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala, wa ya'ballahu, akan tetapi Allah enggan, illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan tetapi Allah enggan memadamkan agama ini, dan kemudian Allah kembali menerang, Allah kemudian menjadikan agama ini menjadi cahaya di tengah umat. Bahkan Bapak Ibu, kami pernah sampaikan di beberapa majelis bahwasanya di tahun 2000-an, 2015 ke atas, itu ada sempat ya pembahasan tentang pondok pesantren. Dan subhanallah Bapak Ibu, percaya atau tidak, tahun 2023 seorang pakar pendidikan mengatakan jumlah pesantren yang ada di Indonesia itu di angka 38.000 pesantren Pak Bu. 38.000 itu yang tercatat dan terdaftar di Kemenang. Dan di tahun 2024 itu naiknya 2.000 Pak Bu, jadi 40.000. Dan tidak tahu ini tahun 2025 akan naik jadi berapa lagi, saya tidak tahu. Jadi saat dimana orang itu ingin menjatuhkan agama ini Bapak Ibu, ternyata di mana-mana pesantren itu muncul. Saat dimana orang ingin menjelekkan Al-Quran, di mana-mana para penghafal Al-Quran turun, muncul. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari betul-betul kita sambut betul kemenangan Islam ini, wabil khusus saudara-saudara kita di Palestina. Jangan kemudian kita hanya sebatas menjadi penonton, tapi kita harus ambil peran walaupun itu sebatas doa. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dan kami sampaikan sebelum kami tutup Bapak Ibu, insyaallah di tanggal 1 Mei Bapak Ibu mungkin yang mau mengikuti, di tanggal 1 Mei ada aksi akbar di aksi bela Palestina di Banjarnegara ya, mengumpulkan di beberapa daerah Wonosobo. Biasanya nanti kami juga ngundang dari Purbalingga ya. Monggo bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti silahkan, insyaallah tanggal 1 Mei 2025, dan insya Allah ada beberapa ustadz-ustadz nasional yang akan datang dan menghadiri aksi bela Palestina part 3.
Karena di Banjarnegara sudah part 3 Bapak Ibu. Part 1-nya sudah. Pada saat itu kita kemudian Lazismu menjadi menjadi tim untuk pengumpulan dana. Alhamdulillah kumpul di angka 258 juta. Ya, 258 juta. Dan di aksi bela Palestina kedua, kami dapatkan kabar di Lazismu itu kalau tidak salah hanya terkumpul 150 juta. Berarti dah. Dan itu Lazismu Banjarnegara menjadi pengumpul dana donasi Palestina tertinggi. Ya, tertinggi. Nah ini part 3 insya Allah kita rencananya 0,5 miliar. Ya, 0,5 miliar. Karena memang kita mau aksi besar-besaran Bapak Ibu, karena kita sudah capek dan kita tidak punya tenaga lagi, kita tidak punya kemampuan lagi kecuali ya seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima usaha kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap harapan-harapan kita, wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Ya, sekali kami mohon maaf kalau ada salahnya, kalau ada baiknya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamu minallahi wa fathun qarib. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, bismillahirrahmanirrahim. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya kepada kaum muslimin yang meninggalkan tempat pengajian, mohon berhati-hati. Ibu-ibu monggo saged miyos-riyin, nggih. Untuk bapak-bapak mohon untuk bersabar lebih dulu karena pintu yang 1 dan ambang-ambangan, nggih, sehingga